jada au khiltul bitaha biha sayban minal yammi au saylam minal arimi. Da'ni wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhura naril qira laylan ala alami. Faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghaira muntazimi. Awulu amalil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab fikih yang mana dulu ketika kita terakhir baca adalah tentang puasa. Dan kebetulan sebentar lagi juga ada puasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, puasalah kita 2 hari, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ini kan Asyuranya jatuh hari Senin, berarti kita besok puasa kalau Tasu'a. Jadi Minggu, Senin atau Senin, Selasa. Yang mau banyakkan dikit, sebulan puasanya. Ya, Nabi pernah puasa sebulan. Ya kalau mau, ya. Betul. Tambah banyak lagi ganjarannya. Kalau 2 hari aja kayak gitu, apalagi yang sebulan, ya, kan gitu. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala faslun syurutu wujubihi khamsatun. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamah. Sebelum ini kita telah membaca tentang syarat sahnya. Saya sudah jelaskan, kadang-kadang dia udah cukup syarat sahnya tapi belum wajib. Ada juga yang wajib tapi nggak sah puasanya. Ya, tergantung keadaan pada orang tersebut. Nah, sekarang saya ulangi syarat sahnya ya. Islam, berakal, suci dari haid dan sejenisnya, serta dia mengetahui bahwa hari yang akan dia puasa dibolehkan oleh agama. Itu syarat sahnya puasa. Ya. Naam. Nah, sekarang syarat wajibnya. Yang sah belum tentu wajib nih. Ya. Nah. Qala syurutu wujubihi khamsah, ada 5.
Kalau tadi syarat sahnya 4, syarat wajibnya 5. Jadi kalau udah ada ini dia wajib puasa nih. Ya. Pertama, Islamun. Udah nggak bisa ditawar-tawar tuh. Ibadah apa saja ente, sebanyak apa saja, sehebat apa saja, kalau belum Islam nggak bisa. Tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus Islam dulu. Ya. Naam. Jadi muslim. Ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddhi, dia mau puasa terserah. Ente nggak usah ngomong, oh puasa ente nggak diterima. Jangan, bukan urusan Anda, bukan urusan kita, terserah. Tapi ini di rumah tangga saya kita harus ngomong. Oh ini merah, ini putih, ini biru, hak saya dong. Ini di rumah saya, ini di rumah Allah. Ya, Anda muslimin, saya berbicara dengan orang yang Islam. Adapun orang lain yang selain Islam mau puasa, itu urusan dia, bukan urusan saya. Ya. Baik. Jadi yang pertama Islam. 5 syarat wajib ini harus ada semuanya bagi seorang yang akan berpuasa. Nggak boleh hilang salah satu. Kalau hilang salah satu nggak wajib nanti. Islam 1. Berarti kalau kafir nggak sah. Ya. Yang kedua, wataklifun, sudah dewasa dan berakal. Ya, sudah dewasa dan berakal. Kalau nggak berakal nggak bisa, sebab tadi syarat sahnya harus berakal. Dia dewasa dan berakal. Ada orang dewasa nih, bisa puasa, tapi gila, nggak bisa juga, nggak diterima. Ya, sebab syarat wajibnya taklif, sudah dewasa dan berakal. Lawannya yang tidak berakal atau masih terlalu kecil. Mungkin bisa puasa, kita ajarin anak kita puasa, ya. Umur 7 tahun kita ajarin, nggak masalah. Belum balik, perempuan belum haid kita ajarin. Anak kita yang kadang-kadang sampai 5 tahun ada yang bisa puasa. Bismillah kalau bisa. Insya Allah ganjarannya buat kita, tapi dia belum wajib. Belum wajib. Jadi yang kedua, at-taklif ay al-bulugh wal aqlu. Fala yajibu 'ala as-sabi wala 'ala al-majnun. Enggak wajib puasa kepada anak kecil dan orang yang gi of the law. Ya, orang gila enggak wajib puasa. Jadi, loh kenapa orang gila enggak wajib? Coba Anda bayangkan dan orang gila puasa. Mana mungkin? Ya. Dia mungkin ikut sahur, puasa. Kalau dia mau makan, makan. Dia mau minum, minum. Dia mau ngerokok, ngerokok. Namanya orang gila. Ya. Kata peribahasa Arab, la tabki alaman mat, walakin ibki alaman ghadha aqlu. Kamu jangan menangis kepada orang yang mati. Menangislah kepada orang yang hilang akalnya. Disebut hidup kayak mati, disebut mati tapi hidup. Nah, itu nangis sama dia orang. Jadi ini akal Allah ciptakan buat kita, syukuri, luar biasa. Jaga, ya, jangan dirusak. Wabib nggak mungkin rusak akal. Banyak yang rusak akal. Apa saudara? Obat-obatan terlarang itu merusak akal. Mabok merusak akal. Sering lihat porno-porno itu merusak akal juga. Ya, mempelajari ilmu yang nggak benar merusak akal. Pengen bisa terbang. Di mana belajarnya? Di Gunung Agung. Sama siapa belajarnya? Sama juring. La ilaha illallah. Pulang lain lagi udah. Pakaiannya lain, ngomongnya lain. Gerak-geriknya lain. Kenapa? Udah gila. Ya, jangan. Kalau mau belajar ilmu yang masuk akal. Ilmu yang memang diketahui orang banyak. Memang ada ilmu itu. Ya. Mau belajar jadi jagoan, belajar silat. Betawi ada silatnya. Orang Sunda Cimande ada silatnya. Ya. Cikalong ada silatnya, Cilacap. Ya. Banyak tuh, ada silat-silatnya. Masya Allah di Indonesia nih, soal yang begitu. Nggak kalah sama negeri lain. Ya. Oh, ada ilmu-ilmunya, boleh. Tapi ilmunya pakai guru. Jangan sembarangan. Ilmunya harus pakai guru dan benar. Ya.
Kalau misalnya, wah ini kamu kalau mau jadi begini harus makan kodok 3 kilo. Jangan mau, saudara-saudara. Ya, itu nggak benar udah, masa suruh makan kodok. Ya, jangan. Tuh ada ilmu-ilmu yang begitu kan ada tuh. Ya, jangan tuh, nggak benar sudah. Ilmu jin. Ya. Nah, kalau ente makan jin itu bukan bangsa kita, bangsa jin lain. Kita bangsa manusia, dia bangsa jin. Jangan ikutan jin, nanti anda jadi kayak jin. Nasallallahu alaihi lain. Ya. Itu yang kedua. Jadi kembali, pertama Islam, jadi muslim ya. Kedua dewasa dan berakal. Syarat wajib yang ketiga, wa itaqatun, mampu. Bang Haji nanya, Bib, kok pakai ngomong mampu? Kan memang kan tadi wajibin puasa. Allah nggak mau ngomong soal mampu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu. Wajib kepada kalian semua puasa. Pakai mampu nggak? Nggak pakai mampu. Kalau ada uzur ya. Ya kan? Bepergian, sakit. Soal mampu harus mau kita puasa. Hah? Tapi di sini ada mampu. Ada nggak orang yang nggak mampu? Ada orang yang mampu. Kalau puasa dia mati. Kalau puasa dia kayak orang gila, pingsan, dahsyat akibatnya. Nah, itu kan nggak mampu. Dilihat. Kalau memang ini berlanjut terus umur hidupnya, dia bayar fidyah. Tapi kalau enggak, nanti digodok yang dia tidak puasa. Ya, kalau hanya sementara saja jadinya. Ya, baik. Jadi yang ketiga, al-itaqah hissan wa syar'an. Nah, kemampuan ini terbagi dua. Ya. Secara keadaan dirinya sendiri atau dianggap oleh agama dia memang tidak mampu. Jadi agama yang dianggap itu, keadaan dia ini dianggap tidak mampu oleh agama. Mari kita lihat. Fala yajibu alaman la yutigu hisan. Dia nggak wajib kepada orang yang memang keadaan dirinya memang nggak mampu. Siapa misalnya orang tua renta, nggak bisa dong puasa, nggak bisa. Disuruh juga nggak mampu dia. Umur udah 95 tahun. Jalan aja udah nggak bisa, melihat udah nggak awas, nggak dengar. Suruh puasa nggak mampu dia. Wajib nggak buat dia? Nggak wajib karena dia tidak mampu. Nah, nanti ada hukumnya sendiri. Belum, biar ya. Baik. Yang kedua, dia mampu, tapi keadaan dirinya karena suatu hal dia jadi nggak bisa. Perempuan mampu dia, tapi dalam keadaan haid dianggap tidak mampu. Ini namanya dia tidak mampu secara syariat. Syariat membolehkan dia tidak puasa karena ada hal yang terjadi pada dia, yaitu dia dalam keadaan datang bulan misalnya. Padahal dia mampu kan? Enggak wajib. Haram dia puasa kalau lagi datang bulan. Ya. Nah, itu tidak mampunya syar'an. Fala yajibu 'ala man la yutiqu ihsan likibarin aw maradin. Ya, seperti yang terlalu tua atau sakit yang enggak mungkin sembuh. Mana contohnya? Kena stroke, lumpuh. Kan dokter bilang, wah ini susah sembuhnya nih, nggak bisa sembuh. Ya, kan ada tuh orang yang nggak sakit terus seumur hidupnya, ya nggak wajib, karena dia sakit. Atau tadi terlalu tua, ya, atau perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Ya, dia mampu, tapi keadaan yang terjadi pada dirinya menyebabkan dia tidak wajib puasa. Jadi kemampuan itu dibagi dua. Ada kemampuan memang dia tidak mampu, badannya tidak mampu. Ya, seperti orang tua dan yang sakit nggak bisa sembuh, atau dia mampu tapi ada hal yang terjadi pada dirinya yaitu mens misalnya atau melahirkan, maka dia dianggap tidak mampu, tapi nanti diqadha. Nah, yang terus-terusan sakitnya terus nggak diqadha, itu dia bayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah. Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Masih ada dua lagi. Wasihatun, sehat. Jadi wajib puasa orang yang sehat, muslim, ya kan? Kemudian sudah dewasa,
Ya. Mampu dia puasa. Tapi seperti tadi, karena haid nggak bisa puasa. Ini juga karena apa? Sakit. Waktu bulan puasa dia sakit. Terserah sakitnya apa, kata dokter, ini nggak boleh puasa. Kalau puasa ini tambah banyak, tambah besar, tambah jadi penyakitnya. Bukan tidak mungkin dia mati. Allah nggak maksakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak pernah maksain kita. Allah Arhamar Rahimin. Kalau ente baik, Allah di atas segalanya. Rob yang menciptakan kita. Nah, sehat. Walaupun dia sudah Islam, ya, sudah dewasa, mampu puasa, tapi ketika datang dia harus puasa, sakit. Berdosakah dia? Tidak berdosa. Ini menunjukkan kepada kita kalau memang seperti itu keadaannya, sakit, dia nggak puasa, nggak apa-apa, tapi nanti diqadha. Ya, di hari yang lain. Itu yang keempat. Qala urabiha as-sihah fala yajibu 'alal marid maradun tubihu tayammum. Tapi sakitnya jangan dibikin-bikin. Sakit mah kronis, ya, sakit kepala yang luar biasa, ya. Nah, ini ada orang, ente puasa nggak? Nggak puasa. Kan Habib bilang sakit. Sakit apa? Gatal. Masa gatal nggak puasa? Ya nggak bisa dong. Ya, nggak bisa, Bu. Gatal nggak ada tuh. Ya, jadi boleh nggak puasa. Enak bener. Ya, nggak boleh. Pusing-pusing sedikit, jalan puasa kita. Kalau dahsyat luar biasa, nah itu lain dah. Ya. Jadi kalau sakit-sakitnya sedikit, panas sedikit, demam sedikit, flu sedikit, puasa. Sebab puasa itu bikin sehat. Puasa itu obat. Nabi yang mengatakan, sumu tasihu. Oleh karena itu dalam ilmu kedokteran, sekarang nih dalam ilmu kedokteran, itu kan ada puasa. Contohnya, datang kita ke laboratorium. Bapak mau apa? Saya mau periksa gula. Mau periksa gula darah ini. Oh, Bapak harus puasa sekian jam. Tuh. Bahkan harus puasa 10 jam. Paling lama 12 jam. Itu menunjukkan puasa itu mengandung sesuatu yang menyembuhkan. Dan bisa memperlihatkan kepada seseorang penyakitnya apa? Puasa. Penyakit aja bisa ketahuan dengan puasa. Ya kan? Kalau yang kencing manis atau apa itu darahnya, mesti puasa dulu. Nggak bisa terus. Tuh. Puasa itu bisa orang ketahuan sakitnya, ya. Dan juga kalau kita berpuasa bisa membuat sehat. Dengan tidak terlampau banyak makan itu, bikin sehat. Sebab penyakit itu kebanyakan datang dari apa? Dari kita rakus. Kan asin, terasi, super mie, sabun, minyak goreng, waduh dimakan semua. Saya sakit, saudara. Ya, ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang makan sabun ya. Tempat saya nggak ada soalnya. Ya. Ya, jangan terlalu rakus. Ya. Nah kadang-kadang orang yang pandai itu dia pakai balance. Siapa yang pandai itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau puasa, mensunahkan puasa, ada beberapa puasa. Di antaranya Senin Kemis. Tuh, bagi yang mau jaga diri itu Senin Kemis. Mundur dikit, agak lebih mudah. 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ini diteliti oleh kedokteran bisa menyembuhkan penyakit. Ya, karena dia punya seolah-olah ada yang ngerem. Apalagi yang Senin Kemis tuh. Saya punya ada sahib, ya, temannya, dia punya teman lagi sama-sama sakit gulanya nih. Ini sama-sama sakit gula. Subhanallah, gula enak ya, tapi ada sakit gula ya. Padahal gula tuh enak, manis, ya. Nah, tapi ada sakit gula. Ini dua orang kena sakit gula. Dengan bagaimana gitu berpisah. Setelah berapa tahun ketemu lagi. Syukur kelihatannya sehat. Waduh, masya Allah ente sehat. Alhamdulillah. Ente berobat di mana? Berobat. Terus, anak puasa Senin Kemis. Dengan puasa Senin Kemis itu penyakit gulanya bisa dia di Allah kasih sembuh.
atau terkontrol sendirinya, nggak pakai obat lagi. Tuh, puasa itu obat. Karena memang Nabi sudah mengatakan, sumu tasihu, asal ente iman, percaya. Ya. Sebab Nabi nggak ngomong sembarangan. Ya. Jadi puasa itu obat, saudara-saudara sekalian ya. Baik, kembali kepada yang sudah kita baca. Jadi yang pertama Islam, kedua dewasa dan sudah mukallaf ya, berakal, kuat. Yang keempatnya adalah sehat. Kalau sakit, ente dibolehkan nggak puasa, nggak dosa nggak puasa, tapi harus diqadha. Bagaimana qadhanya, Bib? Kalau ente sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Ya udah, urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau sembuh. Ya, kalau anda sembuh. Nanti kalau nggak sembuh ya ada nanti hukumnya lain deh. Ya, kita nggak bisa hukum dulu sekarang, karena lagi bicara wajibnya puasa. Baik. Yang terakhir, yang kelima, wa iqamatun. Apa iqamatun? Enggak bepergian. Lihat Islam. Lihat kemudahan dalam agama Islam. Perempuan yang dalam keadaan halangan, enggak puasa, enggak apa-apa, nanti digodok. Enggak ada pemaksaan. Melahirkan demikian pula. Nifas demikian pula. Sakit demikian pula. Enggak dosa. Ya, asal jangan dibikin sengaja itu sakitnya. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak bepergian. Maknanya, apabila dia bepergian tidak puasa, enggak apa-apa, tapi harus diqadha dengan catatan perginya sebelum subuh, atau ente sudah berada di tempat yang boleh gosor. Di tempat yang sudah boleh gosor, waktu itu adalah waktu puasa. Contohnya, saya orang Jakarta, ini hari 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, besok Ramadan. Ada satu hal yang memaksa anda pergi ke sana. Saudara sakit, ada yang meninggal atau apa, berangkat ke Cirebon. 1 Ramadan anda berada di Cirebon, boleh gosor? Boleh. Terus gimana? Puasa jangan, bepergian tuh. Sementara wajibnya orang puasa itu tidak bepergian. Ini sedang bepergian. Allah tahu orang yang bepergian kan repot. Kerjaannya tambah, capeknya tambah, urusannya tambah, kesana kemarinya banyak. Karena dia sedang dalam keadaan bepergian. Boleh nggak puasa. Tapi anda sudah ada di Cirebon tuh tanggal 1 puasa. Hah? Jangan begini. Ini hari 1 puasa. Oh, Habib bilang kalau bepergian nggak puasa nggak apa-apa. Mau kemana perginya? Saya mau ke Manado. Jauh nggak? Jauh. Manado jauh. Berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 7 pagi pesawat. Terpagi ke Manado jam 7 pagi. Jarak 3.000 kilo. Bukan 80 lagi, 3.000 kilo. Hah? Boleh nggak? Sangat boleh. Tapi berangkatnya jam 7 pagi. Boleh nggak puasa? Tidak boleh. Jangankan 3.000 kilo, ke Mekah ente, ke kutub selatan atau utara, tapi berangkatnya habis subuh, wajib puasa. Jelas hadirin? Hati-hati itu. Nah, kecuali memang anda sudah ada di Manado, bismillah, nggak apa-apa. Ya. Nah, kita kembali yang sedang kita baca. Jadi syarat wajib yang kelima adalah tidak bepergian itu orang. Ketika dia musafir, yang dimana musafirnya itu benar, apa sih musafirnya mubah? Apa contohnya? Ziarah, hadir pernikahan, dagang, mau winka. Tahu mau winka? Mau apa? Bahasa Inggrisnya hebat nih Bang John ya. Aduh, mau nikah, ya? Nggak apa-apa tuh. Apa namanya? Mengakurkan orang ribut. Hah? Mau apa namanya silaturahmi, itu nggak apa-apa. Bib, saya mau ke Surabaya, Bib. Kan itu boleh bosan ya, Bib. Safar tawil, betul. Ini dibolehkan oleh agama nih. Jadi kacamatanya bagus dan tidak bagus bukan kacamata ente, ya kan? Kacamata agama yang ngomong. Mau kemana nanti? Surabaya. Saya nggak boleh puasa ya? Nggak puasa nggak apa-apa, Bib. Betul. Mau ngapain? Hadir kontes fulan biduanita yang terkenal.
Boleh nggak tuh? Kagak boleh. Haram tuh sih. Ente ngapain mau ke mana? Mau ke Surabaya? Oh, saya mau tinju. Nggak boleh. Mesti puasa ente. Ya, orang tinju main pukul-pukulan. Haram, nggak boleh. Olahraga betul. Nggak semua olahraga boleh, saudara. Ya kan? Nah, jadi kalau bepergiannya itu bagus kayak tadi tuh, mau dagang, nagih utang, lihat yang sakit, mau menikah, mau mengakurkan dua orang yang lagi ribut, bismillah, itu bepergian yang baik. Tapi kalau cara berpergian yang nggak disetujui oleh agama, walaupun 1000 kilo, nggak boleh, anda harus puasa, berdosa kalau tidak puasa. Jadi kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa dibolehkannya seseorang itu bepergian itu, imma dia sudah ada di tempat pengembaraan, tempat yang sudah memang boleh gosor, atau dia berangkatnya sesudah subuh. Nah, saudara, itulah berangkatnya sebelum subuh, maaf, bukan sesudah subuh, sebelum subuh. Nah, itulah syarat wajib puasa. Saya ulangi, Islam dewasa dan berakal, mampu fisiknya dan keadaannya, ya, secara agama, kemudian sehat, sehat, dan yang terakhir adalah tidak bepergian. Ada yang kurang jelas? Bismillah. Kalau mau tanya, ada yang ditanyakan, tanyakan. Saya bukan nantangin orang nanya, enggak. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa jawab, saya nggak jawab. Nonton bola bagus, bagus nonton bola. Kata siapa? Kata setan. Nonton bola ke Surabaya, mau nggak puasa enak aja ente? Nggak ada. Ente kalau mau ada satu ulama besar, nyambut ulama besar di sana, itu masih masuk akal. Nonton bola kan, maaf ya, maaf nih, jangan marah sama saya ya. Orang yang main bola, buat saya ada sedikit kurang pemikirannya. Bola satu dikejar-kejar 22 orang, orang ramai lagi. Orang ramai, kadang-kadang berantem. Apa yang diberantemin nih? Bola segini dikerubutin 22 orang, lari sana, lari sini. Ya Allah, tuh bola kalau bisa ngomong, ampun, saya nggak kuat. Saking aja nggak bisa ngomong tuh bola. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nonton bola nggak boleh. Sama aja tadi kayak nonton artis tuh, ya. Kemudian saudara, dalam main bola banyak yang menyebabkan haram. Apa saudara? Laki perempuan jadi satu. Itu. Kedua, pakaian yang dipakai oleh pemain bola halal apa haram? Haram. Kenapa? Kan buka putut. Laki-laki harus menutup lutut sampai pusernya. Pemain bola kan segini semua. Yang make haram, yang nonton juga haram. Oh, ini agama, saudara. Jangan jadi ribut nih gara-gara omongan saya. Wah, Habib nggak boleh. Urusan Anda itu. Tapi kalau dilihat dari segi agama, pakaian orang yang main bola haram. Kenapa? Membuka aurat. Kalau buat dirinya haram, yang lihat juga haram, sama. Loh, haram tuh macam-macam kan? Ya, haram tuh macam-macam. Bisa jadi gara-gara makanan, bisa gara-gara muamalah salah, bisa di pakaian, banyak. Omongan, ya, jadi nggak boleh. Kita mau nonton bola pakai nggak puasa, nggak boleh, ya. Jangan. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Wajib. Jadi berangkatnya sebelum subuh. Jadi kalau kecuali ente sudah ada di tempat itu, di tempat yang boleh sembahyang qashar. Misalnya kita nih 90 kilo lebih, mana misalnya? Cikampek liwat terus.
Mana ya? Indramayu barangkali ya. Indramayu sebelum Cirebon tuh. Anda memang sudah ada di sana bulan puasa. Nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berangkat hari di dalam puasa, tanggal berapa aja sama. Kalau berangkatnya kita dari rumah sesudah subuh masih puasa, sama dengan Jumat. Siapa yang berangkat sebelum subuh, nggak Jumat, hari Jumat nggak apa-apa. Tapi kalau berangkatnya udah subuh, atas 1000 km, dia harus Jumat. Harus Jumat. Kecuali seperti tadi, dia udah ada di Cirebon, sudah ada di Bandung, hari Jumat, dia mau sembahyang Jumat Bismillah, enggak apa-apa. Nah, begitu saudara-saudara. Ya. Nah, jadi semuanya tuh punya aturan, enggak seenaknya kita sendiri. Ini agama aturan, saudara. Ya, dengan demikian kelihatan yang mana yang benar, yang banyak, yang mana yang salah. Jelas. Jadi harus kalau safar sebelum subuh. Ada yang lain? Ya. Bayar fidyahnya? Waktu puasanya. Ya, waktu puasanya. Jadi misalnya 30 hari dia nggak bisa ya, jangan dikeluarin 30 hari sebaiknya. Hari pertama keluarin hari pertama. Ini untuk hari pertama. Hari kedua keluarin untuk hari kedua. Ente udah siap 30 jangan dikeluarin. Siapa tahu Allah sembuhkan. Dengan catatan mudah-mudahan berkah sedekah fidyahnya ini Allah sembuhkan penyakitnya. Beras ya. Kalau bentuk makanan pokok. Ya, satu mud itu lebih bagus kita isi. Kan kalau zakat fitrah berapa? 3,5 liter itu berapa mud? 1 mud satu sa', ya arba'atu amdad. 1 sa' ini di sini kita 4 mud itu 3,5 liter. Berarti 1 mudnya itu 1 mud kurang lebih ya di antara 1 liter kurang, bisa juga 1 liter lebih, tapi lebih baik kita anggap 1,5 liter. Lebihannya sedekah. Ya, lebihannya setengah. Kan zakat fitrah kan so' itu arba'atu amdad. 1 so' itu dianggap di Indonesia berapa? 3,5 liter. 3,5 dibagi 4 berapa? Sekitar 75 ya, 75 ya, 7,5 ya. 0,75. Tapi lebih baik kita lebihin dari 1 liter. Ya. Nah, ini sekarang ya. Ada yang lain? Iya. Kalau yang besar puasa Senin Kamis, yang hari Senin itu niatnya Asyura aja Pak, ikuti puasa Senin. Dua-duanya niatnya. Niatnya Senin dan niat juga Asyura. Insyaallah dapat dua-duanya. Ya, yang sunnah ikut ke wang wajib banget. Qadha dengan yang sunnah boleh. Ente qadha juga boleh, ya. Iya. Tambahin dengan niat Asyura. Ya. Saya niat puasa besok hari Senin nih, sunnah Senin, dan puasa 9 Asyura atau puasa 1 hari di bulan Asyura, ya. Atau Tasu'a langsung. Nggak apa-apa dengan hati kita puasa kalau nggak bisa niatnya dengan bahasa Arab, ya. Nah, sekarang baru jatuh ke hukumnya nih. Beliau alif nih akan menyerangkan kepada kita yang mana yang harus digodok, yang mana enggak, ya. Baik. Qala wa yajibul qadau 'alal murtad. Tadi kan diwajibkan kepada orang Islam. Kalau murtad bagaimana? Kemudian masuk Islam. Ketika dia murtad harus dibayar. Harus diqadha. 2 tahun dia enggak puasa, ya, karena murtad. Setelah itu dia masuk Islam lagi. Yang waktu qadha 2 tahun itu kan 2 bulan, dia harus bayar 2 bulan qadha. Enggak boleh fidyah, enggak boleh, harus qadha puasa. Ya. Wal haid wan nufasa. Ya, demikian pula harus diqadha oleh ibu-ibu yang datang matahari dan ibu yang melahirkan nifas. Nah, itu harus diqadha. Ya. Harus diqadha, Bu.
Berapa hari? 3 hari, 3 hari, 5 hari, 5 hari, 7 hari, 7 hari, yang 40 hari ya 40 hari. Ya itu kan nifas 40 hari. Ya. Nifas itu 40 hari. Ya, ya. Baik. 20 tahun. 20 tahun. Ya. Jangan ngomong apa-apa dulu ente. Wah, anak nggak sanggup. Itu urusan dia. Yang penting secara agama 20 tahun dia murtad, 20 bulan dia harus godok puasa. Terus caranya gimana? Semampunya dia bagaimana? Mau sehari, 2 hari sekali, seharusnya terus nggak boleh buka. Tapi mungkin dia nggak mampu. Ya urusan dia dengan Allah dah. Yang penting harus diqadha ketika dia murtad. Tadi kan kafir nggak masuk. Tapi kalau kafir masuk Islam nggak perlu diqadha walaupun 30 tahun. Ada satu orang umurnya 70 tahun. Berarti 70 tahun nggak puasa dia. Masuk Islam, al-Islam yajubu ma qablah. Terhapus semua. Kayak kertas putih. Nggak usah diqadha, tapi yang murtad nggak, karena dia sudah tahu kebenaran kok keluar lagi. Murtad kan tidak memutuskan agamanya, ya. Nah, itu murtad tercela. Tapi kafir masuk Islam, bukan murtad namanya tuh, mu'alaf. Itu nggak usah diqadha walaupun 80 tahun. Meninggal dia nggak masalah, insyaallah surga, ya. Nah, la alal kafir asli, tapi kafirnya yang asli. Kafir asli. Oh, ada kafir pura-pura kali ya. Ya kayak murtad tuh kayak itu, ya, murtad tuh kayak. Ya. Baik. Kafir asli enggak, ya. Lu ada kafir yang enggak asli enggak? Ada orang Islam yang ngomong semau-maunya. Ngomong yang bisa membuat kafir. Nah, itu dia juga bisa jadi batal tuh. Ya, bisa jadi murtad soalnya, ya. Hati-hati. Wasabi wal majnun. Anak kecil juga enggak qadha kalau enggak puasa. Ya. Siapa lagi? Orang gila enggak qadha kalau gilanya memang tidak disengaja. Ya. Bang John Najabib memang gila, ada yang disengaja, ada. Kayak tadi tuh belajar ilmu nggak mempan ditembak. Ya, harus makan batu 1 kilo misalnya. Nggak makan 3 bulan, harus makan minum air saja. Akhirnya dia gila, itu digilanya disengaja. Wajib dia qadha. Ya. Atau ada rumah. Setiap yang masuk ke rumah itu gila karena ada jin. Jin apa itu, Bim? Jin gila namanya. Makanya orang yang masuk gila. Ya kan? Habis bilang mana? Anak enggak kenal sama jin itu. Kita sebut jin gila. Soalnya yang masuk gila. Loh, kenapa sih, Bib? Orang kok ketemu jin gila? Karena dia bukan bangsa kita. Orang kalau terlalu stres kan gila. Gila kan? Itu lihat jin itu macam-macam. Aduh. Mau lihat jin enggak, Saudara? Enggak mau kan? Saya kalau ditawarin, mau lihat jin enggak? Saya enggak mau. Mau ngapain? Ini ada orang iseng. Ada orang iseng. Siapa yang mau lihat jin? Saya tahu caranya. Apa caranya? Dibotakin kepalanya. Bulu-bulunya dibersihin semuanya. Betul. Emang lu udah jadi jin waktu itu. Alis diambil, kumis diambil, bulu-bulu semua diambil. Ya kayak udah kayak jin, nanti belum jadi jin, belum ketemu jin juga. Ya. Jangan. Nah, jangan masuk ke sini. Ini orang kalau masuk ke sini gila. Bikin sayembara yang punya rumah. Siapa yang bisa menghilangkan jin di rumah saya kasih 50 juta. Tergiur dia dengan 50 juta. Saya berani masuk, besoknya gila. Qadha tuh puasanya. Itu namanya gilanya dengan sengaja. Bisa dengan mabok, bisa dengan narkoba, mereka tetap wajib qadha. Ini agama, Saudara. Ada aturannya. Nggak boleh sekehendak hati kita. Bukan ini narkoba sudah tobat, nggak ada urusannya. Siapa yang nyuruh narkoba? Kan udah tahu diharamkan. Ya. Nah. Jadi kalau kafir yang asli memang orang kafir. Ya kalau nggak asli itu murtad tuh ya. Itu kafir asli tadinya Islam soalnya. Ya, lawannya kafir asli ini orang yang murtad, bukan kafir asli tuh, tadinya orang Islam, ya.
Gila, anak kecil, ya gilanya dengan tidak sengaja, itu tidak usah digodok. Ya. Wa mimma ghararna bihi. Ya, jadi dari yang kita lihat ini, ya, yang kita dengarkan sekarang ini, itulah hukum-hukum di dalam Islam soal urusan puasa yang wajib dan yang tidak wajib, yang wajib qadha dan yang tidak wajib qadha, dijelaskan sekarang. Ada yang kurang jelas? Bismillah, ditanyakan. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Fidyah itu bukan untuk orang semua sakit, enggak. Yang memang dia tidak mampu puasa. Jadi tidak semua yang sakit. Misalnya sakit apa nih? Kayak berpergian. Tidak boleh dibayar fidyah. Digodok. Agama menentukan gitu. Sakit yang bisa sembuh, godok. Yang sakit yang boleh bayar fidyah itu yang nggak bisa sembuh. Kayak stroke. Ya. Stroke atau orang lumpuh. Hah? Tadinya nggak lumpuh. Nah, itu yang ngeluarin fidyah. Orang yang menyusui, kata dokter berbahaya ini, bayar fidyah. Mana dua dia tuh, suruh qadha dan suruh fidyah. Ya, kalau karena dirinya sendiri hanya qadha saja. Jadi tidak semua penyakit bisa dengan fidyah. Ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan baru fidyah. Atau orang tua yang rentak nggak bisa sama sekali, itu dengan fidyah. Nggak bisa nanti semuanya kalau begitu gampang. Sakit yang kaya, waduh, Ramadan sakit ya, bayar 30 liter. Bisa begitu? Nggak bisa. Dulu di zaman salah satu imam, ya, ada orang ulama nih, ada satu raja. Salah satu yang membatalkan puasa dan harus dibayar 2 bulan berturut-turut tambah sehari, dengan qadhanya 2 bulan sehari, itu kalau dia berkumpul di siang hari dengan sengaja dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya di siang hari sengaja, dosa haram dan wajib tanggal 2 Syawal puasa 2 bulan berturut-turut. Batal ulang lagi. Pelajaran buat dia. Kebetulan raja. Yang melaksanakan raja, memang ada pilihan. Pertama 2 bulan 10 hari. Kalau nggak bisa, jadi bisa it'am atau membebaskan hamba sahaya. Satu lagi, memberi makan kepada orang fakir miskin kalau memang tidak mampu. Baik. Raja nih, dia kumpul siang hari, sengaja panggil ulama banyak. Sebagian ulama membolehkan tuh bil khiyar. Kalau terjadi begitu, ya boleh milih 3: membebaskan hamba sahaya, ngasih orang makan, sama puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan sehari, ya, dengan godoknya. Itu ada gol ulama begitu. Panggil ulama. Tuan-tuan, saya kejadian begini, kata rajanya. Bagaimana hukumnya? Ada beberapa orang ulama. Satu bilang, saya yang jawab. Paduka, hukumnya adalah puasa 2 bulan sehari berturut-turut. Nggak ada jalan lain. Nggak bisa. Hanya itu hukumnya. Udah. Yang lain dia kan tahu. Ada gol yang membolehkan dipilih. Yang dia bisa. Memberi makan atau membebaskan hamba sahaya. Sudah selesai. Udah raja nggak ini lagi. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah dia puasa 2 bulan sehari berturut-turut. Keluar nih ulama yang tadi, ente kenapa begitu? Kan ada khiyar, boleh ini, boleh. Oh. Yang kita ajak ngomong siapa? Raja. Hartanya banyak. Hamba sahayanya banyak. Kalau ente kasih khiyar, tiap hari dia bakal bersetubuh dengan istrinya, dia keluarin. Orang banyak duitnya. Apa urusannya? Nggak boleh. Jadi orang yang jadi hakim itu mesti orang-orang yang bijaksana. Nggak boleh bukan hanya sekedar ikut hukum, dilihat keadaannya. Oh, ini begini nih, nggak bisa saya hukum ini. Ini mesti begini. Nah, tadi dia orang kaya, hamba sahayanya banyak. Dia bisa tiap hari bebasin hamba sahaya, kasih makan 60 orang, gampang.
nggak bisa. Dikasih yang terberat. Tuh. Gitu saudara-saudara. Jadi dia kapok, ya, nggak mengentengkan urusan agama begitu. Di sini ada nanti ya hukumnya ini ya, orang yang kafarah tuh, kafarah uzma ya. Baik, subhanallah, pas tuh, ya. Nah, saudara-saudara, itulah keterangan tentang syarat diwajibkannya puasa. Ya, ketika Anda Islam, dewasa, berakal, mampu puasa, sehat, tidak bepergian, maka Anda wajib puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan itu semua kepada kita sehingga kita bisa puasa dengan baik dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Ar-Rayyan namanya, yang khusus untuk orang-orang puasa. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ما أهل القدر أنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.